Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Ras 9 Channel. Saat ini saya berada di balai-balai tetangga ini. Saya tidak menggunakan peci karena memang sedang main, dan ada yang menanyakan tentang fenomena dukun, dan lebih pasnya itu kepada istilah dukun itu apa. Iya, untuk mengenai dukun itu artinya dan maknanya itu seperti apa sih sebenarnya itu? Dukun itu banyak orang kan mengasumsikan dukun itu Sesuatu yang buruk sesuatu gitu ya? yang buruk dan negatif gitu. Oh, luar biasa Iya. pertanyaannya. Itu sampean kok bisa bertanya seperti itu, kenapa? Apa dasarnya? Awalnya? Awalnya itu Lihat di medsos melihat atau di medsos ada yang berkata bahwa dukun itu cuman hanya nipu? penipu dan Artinya konotasinya buruk lah ya. konotasinya buruk dah. Oke. Baik pemirsa, dan itu sebenarnya terjadi sudah sangat lama. Merusak istilah dukun itu sudah lama, dimulai dari masa kolonial apabila kita melihat dari sisi sejarah. Dan saya akan mengupas itu dari sisi sejarah dan apa yang saya ketahui tentang kata dukun. Namun sebelumnya, biar nggak terlalu aut-autan, saya ikat rambut saya. Ya pemirsa, saya sudah pinjem peci. Jadi begini abang-abangku sekalian, terkait dengan istilah dukun itu yang saya katakan tadi, memang sejak lama, bahkan sejak masa kolonial itu sudah dimiringkan lah pemaknaannya. Sebab kalau kita melihat dari sisi sejarah, awal mula adanya perdukunan otomatis berkaitan dengan pengobatan tradisional orang-orang Nusantara dan mungkin juga orang di luar daerah. Saya pernah membaca sebuah artikel, itu ada yang mengatakan kata dukun itu berasal dari peristilahan di daerah Tempilang, Bangka Belitung, artinya itu bahasa Melayu. Tetapi juga nanti ada sejarawan yang menganggap bahwa itu berasal dari bahasa Persia, bukan asap. Bukan, itu bahasa Persia ya, bukan bahasa Arab. Jadi asal usul kata dukun sendiri, menurut seorang peneliti dari Inggris, Jennifer North, menemukan bahwa kata dukun itu berasal dari bahasa Persia. Tulisannya itu dekhan atau dibaca dukan, yang memiliki artian itu kemampuan mengobati. Jadi kata dukun, kalau memang pendapat sejarawan ini benar, berarti kata dukun itu memiliki pengertian orang yang memiliki kemampuan mengobati. Tapi terjadi pergeseran, nanti kata dukun itu sendiri diartikan lebih kepada persoalan yang bersifat magis. Itulah terjadinya. Kemudian juga kalau kita persingkat kembali ke Indonesia, di Indonesia khususnya, ini yang memperkeruh kata dukun. Ini banyak di tulisan-tulisan, termasuk pernah saya diskusi dengan kiai di Majelis Ulama Indonesia, karena ada fatwa MUI terkait dengan perdukunan, di mana di sana ada hadis yang bunyinya itu man ata arrafan au kahinan fasaddaqhu bima yaqulu faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata arrafan di sini diartikan peramal, kata kahinan di sini diartikan dukun. Maka dari pengertian tersebut saya sempat menyampaikan bukan protes ya, usulan, karena apakah kahinan dalam hadis tersebut sama dengan dukun yang ada di Indonesia? Mengingat dukun di Indonesia, ketika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan tidak memiliki arti spesifik. Intinya adalah orang yang memiliki keahlian khusus. Apakah itu nanti dukun beranak, apakah itu nanti dukun patah tulang, dukun pijat, dan dukun-dukun yang lain. Ada dukun sembur, Dukun sunat. iya, dukun sunat dan segala macamnya. Walaupun kita tidak mengingkari, nanti ada dukun-dukun yang kalau dalam istilah sekarang itu kayak di dunia kedokteran ada malpraktek gitu. Sehingga nanti ada dukun yang konotasinya tidak baik, tetapi tidak pada kata dukunnya. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu mudhof ilaihnya. Anggaplah dukun dukun gemblong umpamanya. Jadi pada gemblengnya, pada kata dukunnya sendiri itu tidak ada masalah. Maka apabila ada orang yang hari ini mengatakan dukun, saya pernah mendengar juga dukun itu hanya dua. Kalau modalnya dukun itu hanya dua, modal tiupan sama tipuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan belakangan ini sedang ramai seperti Bang Ayib tadi bilang, itu dukun itu ya kalau nggak nipu begini, intinya konotasinya buruk.
kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati yang Allah anugerahkan kepada kita berupa bahasa. Jadi bahasa itu kan anugerah dari Allah. Jangan kita juga membuat bahasa itu jadi rusak sehingga peristilahan dukun jadi rusak. Orang yang berprofesi sebagai dukun malu untuk disebut dukun. Betul. Kan begitu. Jadi permasalahannya sekarang kan ributnya gara-gara bahasa ini. Ya. Nah, kalau dari perspektif sejarah ya, sejarawan dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Martina Safitri mengatakan bahwa perusakan nama dukun dalam tanda petik itu memang sudah dimulai sejak masa kolonial ya. Hal ini dari penelitian beliau dalam Kamus Inggris Melayu pada tahun 1701 mendeskripsikan kata dukun itu sebagai ahli pengobatan dan sains. Namun setelah pemerintahan kolonial Belanda masuk dalam Kamus Besar Nederland Frans Indi pada 1917, kata dukun hanya dideskripsikan sebagai orang yang punya kekuatan magis, bukan ahli kesehatan. Nah, ini nanti diperparah lagi penelitian-penelitian dari pihak Belanda lah kasarnya ya, masa kolonial itu, ketika melihat dukun-dukun beranak yang dianggap tidak steril sehingga dukun ini dikesampingkan. Dan imbas dari itu semua sampai hari ini kita melihat dukun atau istilah dukun itu sangat rendah. Padahal sekali lagi itu adalah kata yang Allah anugerahkan dan masih beredar di Indonesia atau Nusantara. Maka mestinya sebagai sebuah anugerah Allah berupa kata, itu kita hormati. Kan tidak semua orang dikasih anugerah sama Allah dalam bentuk apapun, termasuk bentuk kata-kata. Jadi bentuk kata-kata itu penting. Penting ya. Penting. Kalau nggak ada kata-kata, bagaimana kita mengistilahkan sesuatu? Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan sahabat-sahabat tongkrongan saya di Bali-Bale, yang mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Walaupun hanya sekilas, tapi penting untuk kita kaji bersama terkait dengan berbagai hal peristilahan yang ada di negeri ini. Mesti diingat peristilahan atau kata-kata yang Allah turunkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, mesti disyukuri dan dihormati. Sehingga dengan demikian akan tumbuh hubbul watan minal iman. Sebab jika tidak demikian, akhirnya kata-kata kita akan hilang, diganti oleh kata-kata asing. Seperti yang sering saya katakan, kata dukun, dukunnya sendiri pun malu untuk mengakuinya. Seringkali dia menggunakan peristilahan asing seperti ahli supranatural, supranaturalis, paranormal, yang macam-macam lah. Dengan demikian akhirnya akan menghilang pelan-pelan bahasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan saksikan terus Arah 9 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.